saudara, tanpa 3 bek tengah murni, Indonesia terlihat kesulitan menghadapi serangan Arab Saudi. Beruntung saudara-saudara, beruntung ini ada Martin Paes. Martin Paes itu tampil luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Dia benar-benar menunjukkan diri sebagai kiper kelas dunia saudara-saudara. Terbukti saudara-saudara, Arab Saudi itu punya 7 shoot on target. Dari 7 itu hanya 1 yang jadi gol. Itu berarti ada 6 yang gagal. Luar biasa Martin Paes saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Luar biasa penampilan Indonesia saudara-saudara, berhasil mendapatkan 1 poin. 1 poin itu juga sudah berarti kemenangan saudara-saudara. 1 poin menghadapi Arab Saudi, dan itu main di kandangnya Arab Saudi di Jeddah, itu sudah seperti kemenangan saudara-saudara. Jadi itu harus kita apresiasi, harus kita beri pujian, harus kita luar biasa lah taktik dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong itu luar biasa saudara-saudara. Dan Indonesia menghadapi Arab Saudi itu menampilkan starting line up yang menurut saya cukup mengejutkan lah, cukup mengejutkan. Di situ ada Martin Paes masuk starting line up dan menjalani debut internasional pertama dengan Indonesia. Kemudian Jay Itzes itu didaulat menjadi kapten saudara-saudara, dan hanya ada 1 pemain lokal. Witan Sulaiman yang masuk starting line up itu luar biasa. Itu benar-benar mengejutkan saudara-saudara. Witan Sulaiman dan Rizky Ridho saudara. Jadi ada 2 pemain yang lokal Indonesia yang masuk starting. Sisanya adalah pemain keturunan, mulai dari Calvin Verdong di situ, Nathan Choaon di situ, Jay Itzes yang saya bilang tadi jadi kapten, kemudian Martin Paes yang jalani debut, kemudian Tom Hai, Ivar Jenner, Ragnar Uratmangun, kemudian Rafael Strijk. Wah, luar biasa saudara-saudara. Dan Sandy Walsh juga tampil keren. Jadi itu starting line up dan formasi taktik yang coba diterapkan oleh Sintayong, dan hasilnya pada menit ke berapa itu 19 atau ke 13 itu, babak pertama itu Indonesia sempat memimpin lewat sebuah skema serangan yang menurut saya cukup bagus. Witan Sulaiman lolos dari perangkap offside, kemudian bola ada dapat di kakinya Ragnar Uratmangun, dan Ragnar Uratmangun sebenarnya ingin menembak langsung, tetapi entah mengapa Sandy Walsh ada di situ dan bola deflected kemudian menjadi gol. Wah, itu luar biasa. Dan gol balasannya Arab Saudi itu juga sebenarnya kalau biasa-biasa sekali lah itu golnya, sebuah tendangan dari sekitaran kotak penalti yang memantul Calvin Verdong dan kemudian mengecoh Martin Paes. Itu sebenarnya tidak perlu gol, karena memang sepak bola kadang seperti itu, bola pantulan yang tidak disengaja kemudian menjadi gol. Luar biasa saudara-saudara penampilan Indonesia. Saudara-saudara, kita sudah bicara, saya sudah mengkhawatirkan tentang tidak adanya 3 bek tengah murni yang dimiliki Indonesia. Jordi Amat yang cedera, Justin Hubner yang kena akumulasi kartu, dan Elkan Bagot yang tidak dipanggil, itu membuat saya cemas. Dan ternyata Sintayong jauh lebih pintar dan dia mengakalinya dengan memainkan 2 bek.
dua back, sebenarnya bisa dua, bisa tiga, karena Sandy Walsh ini posisinya itu juga agak menggantung. Di satu sisi dia bisa agak ke tengah, di satu sisi dia agak ke kanan, di satu sisi dia menjadi back tengah. Jadi menurut pengamatan saya, saudara-saudara, formasinya itu bisa 4-3-3, tetapi bisa 3-4-3. Nah, itu formasi yang menurut saya sangat cantik lah, sangat cantik. Jadi itu untuk mengakali absennya back tengah murni kita. Jadi kalau sekilas kita lihat, tampaknya memang Jay Itzes berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan. Tetapi kalau kita amati juga pada prakteknya juga kadang bisa menjadi Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Nah, itu. Tetapi Sandy Walsh itu juga bisa bertindak sebagai gelandang di tengah. Yang terbukti dia bisa sampai maju. Nathan permutasinya, perubahannya itu dengan Nathan Chuaon. Nathan Chuaon walaupun di fullback, tapi dia juga bisa masuk ke tengah. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat cerdik yang diterapkan oleh Sintayong untuk mengatasi tidak adanya back tengah murni yang hanya menyisakan Jay Itzes dan Jay Itzes lah, pemain back tengah murni yang keturunan yang berbasis di Eropa. Jadi dia mau memainkan Ferrari dan atau Wahyu Prasetyo juga tampaknya agak sungkan juga, sehingga ya tetap Rizky Ridho seperti yang saya bilang di awal di edisi sebelumnya, Rizky Ridho kemungkinan akan bermain dengan Jay Itzes, dan itu ternyata dia lakukan dengan benar-benar. Dan yang luar biasanya adalah keputusan memainkan Martin Paes, saudara-saudara, karena ini kuncinya ada di Martin Paes. Keadaan Martin Paes ini memang luar biasa, saudara-saudara. Ini menjadi kunci, dan saya rasa ini Martin Paes ini layak menjadi pemain terbaik, man of the match pada pertandingan kali ini. Itu Martin Paes. Martin Paes ini kan sebelumnya dikabarkan tidak bisa bermain. Tidak bisa bermain karena daftar entry by name, apa istilahnya? Pendaftaran dia, nama dia itu sudah terlambat. Nah, tetapi saya sejak awal juga saya sudah yakin, nggak mungkin lah pendaftaran pemain itu 1 bulan sebelum pertandingan, itu pasti sehari sebelum pertandingan pun bisa. Dan ternyata kan setelah ada manager coordination meeting itu sehari sebelum pertandingan itu, ternyata Martin Paes namanya sudah bisa didaftarkan dan dia sudah bisa. Dan ini terbukti sebagai kunci sukses Indonesia pada pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah. Bayangin saudara-saudara, Indonesia itu kalah ball possession. Arab Saudi itu punya sekitar 65%. 65-66% ball possession berbanding 35-34% Indonesia. Dari ball possession sebanyak itu, saudara-saudara, itu kan terlihat jelas sekali para pemain Arab Saudi itu menguasai semua sektor lapangan. Sementara Indonesia hanya mengandalkan serangan balik. Tapi nggak apa-apa, itu memang taktik dan strategi yang memang seharusnya ya seperti itu. Dari ball possession sebanyak itu, saudara-saudara, Arab Saudi itu punya 18 tembakan. 18 tembakan berbanding 4 tembakan milik Indonesia. Dari 18 tembakan itu 7 diantaranya on target. Sementara Indonesia hanya ada 2 on target. Dan dari 7 on targetnya Arab Saudi itu hanya 1 yang menjadi gol. Dari 2 on targetnya Indonesia hanya 1 yang menjadi gol. Itu artinya apa, saudara-saudara? Dari data itu bisa terbaca bahwa peran Martin Paes tidak bisa dibantah. Martin Paes luar biasa, saudara. Bayangin ada sekitar 5 atau 6 peluang Arab Saudi on target ya. Ini peluang on target ya. On target itu ya, kalau on target itu ya seharusnya jadi gol. Tetapi karena ada tiang gawang atau karena ada kiper yang berdiri dengan kokoh, itu menjadi tidak gol. Nah, dan ini peran Martin Paes itu tidak bisa kita bantahkan. Dan puncak performa Martin Paes itu ada di menit ke-78 kalau nggak salah. 78 apa 76 atau 7 berapa ya itu. Ketika dia menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari. Sejak awal saya juga sudah mengatakan Salem Al-Dawsari adalah pemain yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia pemain yang sangat lincah dan terbukti dia adalah kapten tim. Dan dia pernah mencetak gol ke gawang Argentina di Piala Dunia 2022. Tetapi dengan Martin Paes, wah ini luar biasa. Dan Martin Paes itu tepat, saudara-saudara, tepat membaca arah tendangan Salem Al-Dawsari. Tampaknya Martin Paes ini benar-benar mengamati penendang-penendang penalti Arab Saudi, dan ini sesuatu yang menurut saya keren, saudara-saudara. Saya, saudara-saudara, Martin Paes ini adalah berkah
berkah apa ya, anugerah bagi tim nasional Indonesia. Kalau kita nggak punya Martin Paes, saya tidak bisa membayangkan. Ya kalau Hernando yang main, ya Hernando bagus lah dengan segala hormat. Hernando, kemudian Nadeo, itu juga kiper-kiper yang bagus menurut saya. Kiper-kiper lokal Indonesia yang bagus di situ. Tetapi dalam pertandingan semalam, kalau saya membayangkan kalau Hernando yang ada di situ atau Nadeo yang ada di situ, saya tidak yakin Indonesia akan bisa kembali dengan 1 poin. Bisa saja Indonesia akan menderita 2, 3, 4, 5 gol saudara-saudara. Tetapi dengan keberadaan Martin Paes dan selain tampil bagus saudara-saudara, tampil bagus secara teknik, secara fisik, secara refleks, secara secara ilmu sepak bola itu dia lengkap. Motivasi Martin Paes ini juga luar biasa saudara-saudara, dia luar biasa. Dia hampir sama seperti Sandy Walsh yang punya motivasi untuk bermain bersama Indonesia. Martin Paes ini kan dia main ke Indonesia karena neneknya. Neneknya yang orang Kediri, yang kelahiran Kediri. Walaupun neneknya bukan orang Indonesia, neneknya orang Belanda, tetapi lahir dan besar di Kediri. Itu dia main di tim nasional Indonesia itu atas dorongan neneknya. Dan neneknya itu sudah meninggal beberapa saat sebelum Martin Paes mendapatkan paspor Indonesia. Jadi ini ada motivasi, ada kombinasi antara faktor teknis dan non teknis. Ada faktor faktor kualitas, faktor sepak bola dengan faktor non sepak bola. Dan itulah tampaknya yang membuat Martin Paes tampil kesetanan saudara-saudara. Walaupun sebenarnya dia bisa clean sheet karena golnya Arab Saudi itu ya defleksi lah. Defleksi, memantul ke Kelvin Verdong. Kan siapa saja juga kiper sekelas Emiliano Martinez atau Gianluigi Buffon, kalau ada bola pantul seperti itu sudah pasti akan susah karena itu sudah mati langkah. Dan dia menunjukkan setelah itu di babak kedua khususnya dia tampil luar biasa, menggagalkan banyak sekali serangan Arab Saudi yang mungkin 98-99% itu bisa menjadi. Ini bagaimana saudara-saudara setelah ini? Saran saya kita harus tetap menginjak bumi. Gak usah sombong lah. Gak usah jumawa. Tetap rendah hati. Rendah hati apa rendah diri ya? Rendah hati. Tetap fokus ke pertandingan. Tidak usah terlalu banyak sesumbar. Tidak usah terlalu banyak ngoceh di media sosial. Tidak perlu. Tetapi fokus saja ke pertandingan berikutnya. Karena kita akan menghadapi Australia saudara-saudara. Kita akan menghadapi Australia tanggal 10 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di Gelora Bung Karno saudara. Tanggal 10 itu kita akan melawan Australia. Dan melawan Australia ini saudara-saudara, ini juga sama beratnya sebenarnya. Kita harus memperlakukan pertandingan itu seperti itu. Anggap aja ini berat sekali. Sama beratnya. Kenapa? Dan ini akan semakin susah bagi Indonesia walaupun Indonesia akan bermain di kandang. Karena Australia itu pada pertandingan pertama, pada pertandingan di waktu yang sama, hampir bersamaan itu kalah 0-1 dari Bahrain. Kalah 0-1 dari Bahrain di kandangnya Australia, saudara-saudara, di Gold Coast. Dia main di Gold Coast, dia kalah. Kalah lewat bunuh dirinya Harry Souttar, pemainnya Sheffield United itu on goal di menit ke-89. Wah, itu nyesak sekali saudara-saudara. Sudah tinggi pertandingan akan berakhir, kemudian Australia kemasukan gol dan golnya bunuh diri dan main di kandang pula. Aduh, ini kan menyesal. Dan saya rasa saudara-saudara dengan kekalahan dari Bahrain itu, Australia itu mau tidak mau dia harus mengalahkan Indonesia. Mau tidak mau saudara-saudara, bagaimanapun caranya dia harus bangkit, dia harus berjuang untuk mengalahkan Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Karena kalau nanti lawan Indonesia, Australia kalah lagi, atau imbang, peluang mereka akan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara itu nanti akan berat saudara-saudara, karena kalau mereka kalah, jadi sudah pasti mereka akan revenge, mereka akan balas dendam, mereka akan mencoba untuk mengalahkan Indonesia walaupun itu nanti akan digelar di Jakarta saudara-saudara, dan saya yakin sehingga ini akan menjadi pertandingan yang berat.
Australia, saudara-saudara, Indonesia tentu saja akan didukung oleh ribuan supporter. Yang saya dengar itu tiket sold out. 80.000 lebih. Itu 85 atau 86 ribu tiket itu sudah terjual dan ini akan menjadi amunisi yang bagus. Pemain ke-12 yang akan memberikan sokongan moral, sokongan motivasi, sokongan semangat bagi tim nasional Indonesia untuk mencoba mengalahkan Australia. Menang ya, saudara-saudara ya, kalau main di kandang itu targetnya menang, bukan lagi imbang. Walaupun kalau kita dapat skor imbang juga itu sudah bagus. Sudah bagus. Selain faktor tuan rumah, saudara-saudara, selain faktor sport, nanti pada pertandingan melawan Australia ini Justin Hubner itu sudah bisa bermain. Nah, ini berarti kalau Justin Hubner sudah bisa bermain, akan ada variasi yang menarik di belakang. Apakah akan kembali Jay Eaches bermain dengan Justin Hubner, ataukah Jay Eaches akan bermain lagi dengan Rizky Ridho, atau ketiga pemain itu akan bermain bersama? Kemudian nanti posisinya Sandy Walsh itu akan seperti apa? Posisinya Nathan Chuaon akan seperti apa? Posisinya Kelvin Verdong akan seperti apa? Itu akan menarik, saudara-saudara. Tetapi yang jelas kembalinya Justin Hubner itu akan membuat pertahanan Indonesia akan semakin kokoh, karena Justin Hubner itu juga bisa bermain sebagai bek tengah, juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang perusak. Dan dengan pemain karakter permainan Australia, pemain seperti Justin Hubner ini sangat dibutuhkan. Dan tentu saja, saudara-saudara, sekali lagi keberadaan Martin Paes itu nanti akan menjadi pembeda. Dengan pengalaman dia yang segudang, dengan postur dia yang bagus, refleks dia, kemampuan sepak bola dia yang bagus sebagai kiper, kemudian motivasi dia untuk mengharumkan nenek dia, untuk berbakti kepada nenek dia, ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi Indonesia nanti ketika melawan Australia. Bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa mendapatkan kemenangan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari kutub utara sampai kutub selatan. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin tentang keberhasilan tim nasional Indonesia bermain imbang, menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, saudara-saudara. Luar biasa. Ini adalah penampilan yang luar biasa dari para pemain Indonesia. Hadapi Arab Saudi itu tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Mereka adalah tim yang sudah terbiasa tampil di Piala Dunia. Mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus. Mereka juga punya pelatih yang berkelas. Mereka unggul segala-galanya. Rekor, catatan, statistik juga dari 14 pertandingan sebelum ini, Indonesia itu selalu kalah, hanya 3 kali imbang, saudara-saudara. Itu kan menunjukkan bahwa kualitas Arab Saudi memang di atas Indonesia. Tetapi pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C, saudara-saudara, di putaran ketiga Jumat dini hari itu luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Seperti yang saya katakan, pertahanan Indonesia, back Indonesia, tidak ada 3 back tengah Indonesia itu memang benar-benar membuat Indonesia kesulitan, saudara-saudara. Harus fair kita mengakui itu. Tanpa Justin Hubner, tanpa Elkan Bagot, tanpa Jordi Amat itu kita kesulitan, karena Sintayong menampilkan Jay Eaches berduet dengan Rizky Ridho Ramadhani, dengan di situ fullbacknya ada Nathan dan ada Kelvin Verdong. Sementara di tengahnya ada Sandy Walsh, kemudian Tom Hai, saudara-saudara, dan Ivar Jenner. Jadi itu adalah sebuah strategi untuk pertahanan yang mencoba untuk membendung permainan Arab Saudi. Dan ternyata, saudara-saudara, Martin Paes tampil luar biasa. Martin Paes, ini semua berkat Martin Paes. Kalau nggak ada Martin Paes, saya nggak tahu. Saya nggak bisa membayangkan, saudara. Beruntung Martin Paes namanya sudah bisa disahkan untuk menjadi pemain Indonesia dan sudah bisa dimainkan pada pertandingan melawan Arab Saudi ini. Jadi dia tampil luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia benar-benar kiper kelas dunia, saudara-saudara. Statistik menunjukkan, saudara-saudara, ball possession-nya Arab Saudi itu 65%. Mereka punya 18 tembakan dengan 7 diantaranya on target. Dari 7 yang on target itu hanya ada 1 yang jadi gol. Itu berarti 6 diantaranya, 6 shoot on goalnya Arab Saudi, shoot on targetnya Arab Saudi itu digagalkan oleh
Martin Paes. Wah, luar biasa saudara-saudara, luar biasa Martin Paes ini, kita nggak bisa berkata-kata lagi. Ini pemain yang keren, keren abis saudara-saudara. Bahkan penaltinya Salem Al-Dawsari itu berhasil dipatahkan oleh Martin Paes. Luar biasa. Kalau nggak ada Martin Paes ya mungkin Indonesia bisa kalah dengan skor yang cukup mencolok saudara-saudara. Wah, luar biasa. Dan ini hanya awal, karena masih ada pertandingan berikutnya melawan Australia, masih ada lagi pertandingan melawan Bahrain, Cina, kemudian masih ada lagi melawan Jepang, semuanya. Jadi ini hanya awal. Saya harap tidak sombong, tidak jumawa, tetap menginjak bumi, tetap menunduk, tidak usah terlalu sesumbar. Saya rasa udah cukup ya pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, jangan nyampah, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!